Halo, salam jumpa lagi dalam video podcast Komisi Keluarga di bulan April ini, episode ke-8. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai domestic violence dan abuse. Dan saya mau mengajak kita semua untuk melihat bagaimana interplay ini terjadi di dalam sebuah hubungan atau relasi, dan mungkin dalam konteks kita dalam keluarga ya. Dalam talk show kemarin saya ada menyebutkan dari salah satu point dari root cause of crisis itu adalah control. Nah, abuse ini has a lot to do with control. In a very simplified definition of abuse itself is about exerting control to another person. So, we go to the next slide and we see a little bit further on this. Alright. Saat ini saya melayani di salah satu family service center di Singapura di sini yang memang berfokus pada domestic violence. Saya bersyukur sekali saya ada kesempatan untuk terekspos bagaimana abusive relationship itu bisa saya lihat terjadi di dalam sebuah dinamika keluarga. Okay, so first and foremost, let's take a look apa itu domestic abuse. Domestic abuse adalah di mana seseorang exert control, seperti tadi saya bilang di depan ya, it's all about exerting control dan power terhadap orang lain di dalam sebuah hubungan yang sifatnya bisa memanipulasi dan tujuannya hanya untuk gain control, gain power di dalam hubungan tersebut. Nah, domestic sendiri berarti itu hubungan yang intim, yang dekat di dalam, mungkin bisa di dalam keluarga, mungkin bisa dalam bentuk relasi lainnya seperti mungkin sedang boyfriend and girlfriend seperti itu ya. Nah, di dalam hubungan domestic abuse ini tentu ada abuser dan ada victim. Dan victim itu bisa siapa saja, regardless umur, regardless gender, dan regardless their faith belief or even their religion in that sense. Nah, pada awal circuit breaker kemarin, last year ya, tahun 2020, Straits Times actually record ada kenaikan di mana domestic violence itu meningkat sebesar 22%. Ini disebutkan dikarenakan meningkatnya tingkat stres yang dirasakan oleh setiap individu dan bisa juga dalam bentuk kolektif seperti family unit yang bisa potentially leading to violence. Nah, salah satu yang dirasakan oleh Family Service Center tentu meningkatnya report, meningkatnya callers yang masuk ke FSC, ya. Nah, daya upaya yang dilakukan oleh FSC untuk membantu adalah membuat counseling online platform in order help is accessible dalam lockdown period tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana 3 poin yang penting dari dalam mengerti domestic violence ini adalah the type of abuse, the impact of abuse, and how can we help or how can we respond kalau kita mendengar ada seseorang yang kita kenal di dalam hubungan abusive relationship. Sekarang kita masuk ke physical abuse. Saya pikir gambar di sebelah ini cukup straightforward ya, menggunakan kekerasan yang menimbulkan luka ataupun impairment ataupun physical injury di pasangan atau di orang lain. Quite straightforward ya saya pikir ya. Tapi mungkin tricky partnya ada 2 di sini. Satu, mungkin letak lukanya kelihatan apa enggak, di tempat yang kelihatan apa enggak, di tempat yang gampang terlihat apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja di dalam hubungan ada kekerasan atau violence, tapi belum tentu it's a physical abuse. Sekarang kita masuk ke verbal abuse. Apa itu verbal abuse? Verbal abuse menggunakan bahasa atau language untuk mengontrol, untuk memanipulasi, untuk mengintimidasi seseorang yang bisa mengakibatkan penganiayaan psikologis. Nah, di dalam buku The Verbally Abusive Relationship by Patricia Evans, dia mengkategorikan beberapa point apa itu verbally abusive behavior. 1, angry outburst. Kedua, witty sarcasm. Ketiga, silent withholding. Keempat, manipulative coercion.
kelima, unreasonable demands. And then last one is name calling. So sounds like a bully, right? You're right. So salah satu contoh yang saya sendiri come across ya, saya sering sekali ke Bukit Batok wet market di sini. Saya suka beli buah di sini ya. Di toko buah itu biasanya untuk bayar queue-nya panjang. So saya lagi queue, celengak-celinguk karena ya nunggu giliran gitu. Saya tiba-tiba tek gitu ya, pandangan saya come across dengan salah satu domestic worker, si Mbak yang sedang jalan dengan memnya. Karena jaraknya cukup dekat, bukan saya kepo, tapi karena jaraknya begitu dekat, saya cukup bisa mendengar percakapan Mbak ini dengan memnya. So Mbak ini lagi cerita dengan memnya dengan raut muka yang happy gitu ya, bahwa dia baru saja membeli daging di toko sebelah yang biasa memnya beli, dan harganya itu lebih murah gitu loh. Dia lagi sharing itu dengan memnya, and saya bisa lihat ekspresi wajahnya, she was happy gitu. Mungkin dalam benak dia, saya duga ya, dia save up some money karena findings ini. Lalu mem itu menjawab ya, seperti ini, you don't have to tell me about this, you know, I don't want to hear, it's not important to me, you know. Dan saya langsung lihat raut wajah Mbak itu, wah sedih sekali gitu ya, terluka. I think a lot of times people may not fully aware, tidak begitu menyadari bahwa cara mereka berkomunikasi itu can come across abusive. Cara berkomunikasi yang bagaimana, yang punitive, menghukum sifatnya, mengecilkan, belittling, lalu mendiscount, mendiskredit, even to the extent menghina. Semua itu sifatnya abusive dan bisa menyebabkan psychologically battery terhadap seseorang. So kita sekarang sampai pada emotional abuse. Apa sih emotional abuse? Biasanya emotional abuse ini diikuti oleh verbal abuse maupun kekerasan secara fisik yang bertujuan meruntuhkan kepercayaan diri seseorang atau harga diri seseorang. Itu bisa melalui, seperti tadi saya sudah katakan di depan ya, melalui constant criticism, melalui constant belittling, judgmental comments, ya, bullying, seperti itu. Tujuannya untuk meruntuhkan harga diri seseorang atau kepercayaan diri seseorang. Nah, saya share kali ini case yang saat ini saya sedang tangani. Klien saya seorang young lady, female, di usia 20-an yang sedang belajar untuk nursing dan sekaligus kerja part-time di 2 organisasi. Nah, saat dia mencari counseling berdasarkan saran dari cell group leadernya, karena beberapa bulan setelah dia kehilangan grandmanya pass away, cell group leadernya melihat klien saya ini tidak dirinya sendiri gitu ya. Nah, setelah beberapa sesi saya bertemu dengan klien saya ini, saya bisa menyadari bahwa grandmanya ini merupakan sosok yang besar atau sosok yang sangat penting di dalam kehidupan klien saya ini. Klien saya ini datang dari keluarga yang papa mamanya bercerai. Jadi mamanya bekerja sibuk sekali untuk membesarkan kedua putrinya. Jadi grandmanya yang take care klien saya. So tentu saat kehilangan grandmanya, guncangan besar dalam kehidupan klien saya ini. Nah, sebagai counselor, tugas saya adalah mencari bagaimana kalau pilar besar ini hilang dalam kehidupan klien saya mencari pilar-pilar kecil dalam kehidupan klien saya, sehingga klien saya tidak terlalu shaken up gitu ya, jiwanya. Nah, tentu yang pertama saya tanya, bagaimana hubungan dengan mama? Gitu ya. Nah, saat saya tanya ini kepada klien saya jawab begini, at this point in time, we don't talk, kata klien saya. She's not an easy person, dia bilang. You know, on a good days, my mom sounds like she's angry, you know. Dia bilang begitu ke saya. So, you can imagine kalau dia unhappy,
Alright, okay. So, saya tanya dengan klien saya untuk explore kenapa dia reluctant, uh, berbicara dengan mamanya. Walaupun saya tahu mungkin, dugaan saya mamanya maybe she doesn't speak pleasantly with my client. So, klien saya bilang, kenapa saya reluctant ngomong dengan mama saya? Karena a lot of times, mama saya itu 3 hal dia bilang. 1 commands, 2 complaints, dan ketiga threats. So, what do you mean commands? Gitu ya. Dia bilang, yeah, she gives a lot of commands on the household chores. And then on the complaints, dia bilang, she complains a lot. She complains about the house chores yang belum done. She complains that I spend a lot of time with my friends. She complains that I don't spend time with her. And she complains that I never buy food for her when I'm outside, kata klien saya. I can relate to that, to her. I mean, I grew up, my mom and my dad juga command saya a lot and complains juga ke saya a lot. I mean, I can relate to that and I can take that as part of culturally. Memang begitu dinamika Asian family. But what about threats? Gitu ya, itu yang penting buat saya juga untuk saya explore. Now, my client said this ke saya. She has been using money as a way of threatening me, kata dia. What do you mean? Saya bilang. So my mom said things like this, and I grew up with these notions over and over again, dia bilang. I pay everything for you, and if it's not because of me, you wouldn't be here today, and I pay for your study. You could study. You wouldn't be able to study if it's not because of me, So ketika saya mendengar itu, saya tanya dengan klien saya, so kamu merasa apa saat kamu mendengar mami kamu bilang begitu ke kamu? So ini reply dari klien saya. First one, she said, saya benar-benar takut saya tidak bisa belajar. Karena sebagai anak kecil, that sounds real for me. Saya mungkin memang benar-benar tidak bisa belajar kalau mama saya tidak bayar. So she's scared dia tidak bisa study. That's the first one. Second one, dia bilang begini. It feels like I'm not her daughter. I'm her servant. I must listen to whatever she says. I must do whatever she wants. I'm not her daughter. I'm her servant. And the third one, she said, money has power. She said, my mom can do anything because she has money. In summary, dia bilang begini, all this makes me feel like, 1, I'm a burden. 2nd, I'm unwanted. And 3rd one, I'm so insecure. I always feel fearful that I may not be studied. No wonder she works 2 organizations currently at the same time. Bapak Ibu, satu hal yang common di dalam abusive relationship. One of the parents narcissistic, means to say that I'm everything, makes the other person nothing. Like the mom said, if it's not because of me, you will not. I did everything. I paid everything. That's the everything and nothing. That's the first one. Second, threats, very common di dalam abusive relationship. And the third one, tema uang ini saya temukan bukan hanya di klien saya yang ini, tapi banyak sekali Bapak Ibu. Dan seringkali karena pemberian uang, wujud kasih dalam bentuk pemberian uang ini, kadangkala esensi dari kehidupan ini bahwa kasihlah yang menjadi dasar dari saya memberikan uang ini justru hilang atau bahkan menjadi rare commodity. Dan kasih menjadi transactional. I give you this, that's why you need to give me this. Tapi bukan itu di dalam kekristenan kita, bukan. Dan ini menjadi sangat
sedih kalau kasih itu transactional. Kasih itu, I give you something, you have to give me back. Even di dalam lingkup keluarga. Kita sampai pada sexual abuse. Kali ini saya lebih akan memfokuskan pada sexual harassment. Sexual harassment adalah any sexual activity without consent. Nah, satu hal yang saya nggak pernah lupa mengenai sexual harassment, di mana salah satu teman saya menangani case, dia melayani pria tunanetra di dalam sesi counseling. Nah, as the session progressing, bapak pria tunanetra ini mulai graphic in sharing his sexual desires. Saat itu kami sedang meeting dengan supervisor kami. Nah, supervisor kita semua ini memberhentikan stop sesi kita dan dia mengatakan seperti ini. First, sisters, never forget this. Men are visual creature. Regardless mau tunanetra or whatever, men are still men. They are visual. Okay? When they are start to be graphic in any sexual desires, banters, jokes, or activities, that is not right. First, you need to stop it. If you can't leave, that's what my supervisor was saying to all of us. So, ketika hal serupa ini saya sampaikan ke klien saya yang mengalami sexual harassment. The same thing. Klien saya ini, a young lady, merupakan salah satu anggota dari youth congregation di gerejanya. Nah, congregation youth ini sendiri ada leadernya dan dia cukup dekat dengan leader ini. Leader ini beberapa tahun senior dia dan pria. So, klien saya dengan leader ini, mereka teks, mereka chat, mereka joke via WhatsApp. And at some point, the same thing, the leader start to be graphic, means to say very detailed in description with his sexual jokes. So, klien saya ini mengatakan kepada saya, she feels uncomfortable, she feels violated in that sense with this sexual banter, jokes, or so the same thing saya bilang ke dia. Second thing yang saya bilang ke klien saya, we need to report this to your pastor. Tapi klien saya menolak karena menurut dia banyak orang tidak akan percaya. Pertama karena leadernya banyak sekali temannya di gereja. Kedua, anggota lebih lama dibanding dia karena klien saya ini member lebih baru di gerejanya. Okay, I respect that. Yang ketiga yang saya lakukan, I need to let her know that she did nothing wrong. Okay, she did nothing wrong to be treated this way. Now, a lot of time the victims thinks she did something that caused this to happen. Okay, dan ini biasanya diikuti dengan perasaan guilt dan shame berikutnya. And a lot of time the victim akan merasa powerless, merasa self-blame, mulai membenci dirinya, merasa self-loathing, bahkan tidak mungkin dia merasa jijik bahkan terhadap dirinya dan self-shaming. Now, salah satu yang kita bisa lakukan adalah we need to help them to realize that they have done nothing wrong. She didn't do anything wrong, tapi justru it's the one who's doing this harassment that is actually at fault. Kita sampai pada the impact of abuse. Saya melihat cukup banyak memang saya temui korelasi antara abuse dengan trauma. Memang tentu depending on the duration, the intensity, and the frequency yang akan menginfluence the impact of trauma karena abuse ini ya. Kita semua kan ada sensory ya, mata, penglihatan, penciuman, perasa, dan touch, dan ini menangkap semua signal kan, dan signal ini dihantar ke otak kita. Ini yang bisa kita justru tahu, oh ini enak, oh ini bagus, oh ini pleasant, dan juga oh ini danger. Nah, bayangkan kalau kita tertekan atau oppress
dalam jangka waktu yang panjang karena abusive relationship. Karena di dalam abusive relationship tentu berdampak pada nervous system kita kan. No wonder it will cause trauma to people, you know. Ya ini bisa dalam bentuk, dan ini bisa kalau ke trigger ya bisa dalam bentuk flashback, fearful, atau mungkin psychological self-loathing symptom yang cukup memang banyak dan common dialami oleh victim abuse. Dan ini nanti akan berdampak dalam berelasi, interpersonal relationship. Mungkin tidak hanya di dalam keluarga, di dalam dinamika keluarga, tapi juga di luar, di tempat kerja, di community, di gereja, di sekolah, di mana-mana. So kita sampai pada how can we help them kalau kita come across a friend or anyone yang berada di dalam abusive relationship. First, yang paling penting adalah empower them, because a lot of time mereka feel powerless. Kedua, encourage them to seek help. That's the most important thing. Dan yang ketiga, safety plan. As simple as, can you call a police kalau Anda merasa in danger? Can you live and lock yourself in a safe place when you feel you are in danger? Empower them, encourage them, and safety plan. Saya akan tutup dengan quote dari Mr. Benny Bong. Beliau adalah profesor saya untuk marital and family therapy. Beliau juga founder and currently the president of the Society Against Family Violence. Dia selalu bilang begini, power has never been the problem or the issue in the family, but it's the dominance. So itu dari saya. Terima kasih buat perhatiannya dan kesempatan yang diberikan, dan sampai bertemu di bulan berikutnya. God bless.